Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara dan menyertai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah memberikan kami nafas dan kehidupan dan hari yang baru yang akan kami jalani. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita yang menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang pengharapan adalah sebuah proses yang tidak mengecewakan. Jadi semua orang pada umumnya pasti akan mengharapkan yang terbaik dalam hidupnya. Semua orang pada umumnya berharap untuk bahagia, untuk diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang diinginkan, yang diharapkan. Tetapi pada kenyataannya, jalan hidup yang kita jalani tidaklah selalu demikian yang terjadi. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Lalu bagaimana supaya kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Supaya kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, maka kita harus menyadari bahwa pengharapan adalah suatu proses. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan itu adalah suatu proses itu perlu kita sadari. Pengharapan itu enggak terjadi begitu saja. Itu merupakan proses yang harus kita jalani. Karena dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, di dalam ayat 3 dan 4 tadi dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari suatu proses. Ya, dari suatu proses, hasil dari akhir proses dikatakan, di mana berarti ada urutan, ya, urutan yang mengatakan yang tadi kita baca ada urutannya, yaitu mulai dari proses kesengsaraan, baru ketekunan, baru tahan uji, dan akhirnya dikatakan menghasilkan pengharapan. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang ada di depan, bukan sesuatu yang terjadi seketika, namun pengharapan itu adalah suatu proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui suatu proses yang namanya tadi kesengsaraan, yaitu kemampuan untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup, dari berbagai permasalahan, kesulitan dan tekanan hidup, dan itu menimbulkan suatu ketekunan di dalam kehidupan kita, dan ketekunan tersebutlah yang masih akan terus diuji sampai akhirnya kita berbuah pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita, dimanapun dan bagaimanapun yang terjadi, kita seringkali melihat keadaan di mana pada kenyataannya ada banyak orang yang menjadi kecewa akan pengharapannya, karena tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan, jauh dari yang diharapkan tersebut, pengharapan tersebut, sehingga akibatnya banyak orang yang akhirnya merasa kecewa karena apa yang dialami tidak seperti yang diharapkan. Lalu mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa bisa sampai terjadi kecewa dari pengharapan yang diharapkan? Itu semua bisa terjadi sesuai dengan apa yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Itu bisa terjadi karena kita
meletakkan pengharapan kita di depan proses yang lain tadi. Ya, jadi ketika kita meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut bisa saja mengecewakan pada akhirnya kehidupan yang kita jalani. Karena ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, maka pengharapan akan membuahkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu tadi, pengharapan itu adalah sebuah proses. Jadi pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah suatu proses pengharapan yang tahan uji. Bahkan dikatakan sekalipun hidup dalam kesengsaraan, tetapi kita jadi tekun di dalamnya, dan ketekunan itu akhirnya tahan uji dan menyebabkan kita di dalam menghasilkan, dikatakan tadi, buah pengharapan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani, kita percaya bahwa di dalam pengharapan ada suatu proses yang tidak mengecewakan setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya itu, dan kita percaya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Proses yang namanya pengharapan tersebut pada akhirnya nanti dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah yang manis, buah yang membawa sukacita, buah yang membawa damai sejahtera, buah yang membawa semangat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita belajar untuk menyadari bahwa pengharapan itu adalah suatu proses yang terjadi di akhir. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami kesengsaraan, mari kita belajar untuk bertahan di dalam kesengsaraan tersebut. Karena di dalam kesengsaraan kita membutuhkan kekuatan untuk bertekun di dalamnya. Kita harus tetap bertekun di dalam kuat menghadapi kesengsaraan yang dihadapi. Karena dengan bertekun kita akan diuji terus sehingga kita tahan uji, dan tahan uji ini akhirnya menghasilkan pengharapan bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah berharap, karena kita percaya orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami buah yang manis, buah yang indah, dan waktunya Tuhan akan menjadi waktu yang terbaik untuk memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sama-sama kami belajar hari ini. Selama kami hidup, biarlah kami belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami adalah suatu proses akhir di mana kami nanti akan melihat hasilnya, akan melihat buahnya, di mana Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami. Sehingga melalui proses yang ada Tuhan, kami tetap berharap dan kami memetik buah dari pengharapan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu, memohon tuntunan-Mu, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, karena dengan demikian hati Tuhan disenangkan dan segala berkat Tuhan akan menjadi milik kami, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.